Isra Mi'raj. Kisah ini bermula di salah satu kata Haramain, yaitu kota Mekah, di mana peradaban Islam dimulai. Saat setelah Rasulullah terpuruk dalam kesedihan karena meninggalnya sang paman Abu Thalib dan istri tercinta Siti Khadijah. Dalam waktu yang sama, kemudian Allah mengutus Jibril untuk datang menghibur beliau dengan menunjukkan bukti keagamaannya berupa Isra Mi'raj. Saat itu Nabi Muhammad sedang tertidur di Hijr dan malaikat Jibril datang untuk membangunkannya. Wahai Muhammad, bangunlah, akan aku tunjukkan bukti kebesaran Tuhanmu dengan menunggang kendaraan ini. Rasulullah pun terbangun dan mereka memulai perjalanannya dalam waktu 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menuju Sidratul Muntaha, seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Mereka berjalan dari langit pertama sampai langit yang ketujuh. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan wahyu berupa syariat sholat fardu. Kemudian beliau turun kembali, tiba di langit ke-6. Beliau bertemu Nabi Musa. Wahai Muhammad, berapa kali Allah perintahkan umatmu untuk melaksanakan sumpah salat? Rasulullah menjawab, 50 kali. Yang Muhammad, kembalilah ke Allah, minta keringanan, ambil akan keberatan sholat 50 kali dalam sehari. Maka kembalilah Muhammad dan Jibril kepada Allah sampai beberapa kali. Setelah bernegosiasi kepada Allah dan akhirnya diputuskan menjadi 5 kali dalam sehari. Ya Muhammad, kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan, karena umatmu akan keberatan sholat 5 kali dalam sehari. Karena Rasulullah malu untuk meminta keringanan terus-menerus, akhirnya beliau menerima keputusan 5 kali dalam sehari.
Hai Muhammad, yang kau ceritakan itu sangat mustahil terjadi. Rasulullah menjawab bahwa dirinya tidak berdusta. Tidak mungkin. Jangan kau ceritakan itu kepada masyarakat Mekah. Mereka tidak ada akan yang percaya. Muhammad, jangan pergi. Qadimah Ali. Iya, Ummu Hani. Tolong kau ikuti kemana Muhammad pergi dan dengarkan apa yang beliau ceritakan kepada masyarakat Mekah. Baik, akan saya laksanakan. Hai putra Abdullah, tidak mungkin kau lakukan perjalanan sejauh itu dalam waktu 1 malam. Ya. Mustahil, Baitul Maqdis sangat jauh di sana. Ya. Saya ikut mengutat gara-gara kebohonganmu itu. Begitulah penolakan dakwah yang Rasulullah rasakan, terutama setelah wafatnya sang paman dan istrinya, karena tidak ada lagi orang yang terpandang, penduduk Mekah yang melindunginya. Mendengar kabar bahwa banyak muslim yang tidak percaya dengan Rasulullah, Abu Bakar bergegas bertanya kepada Rasulullah, Ya Muhammad, apa benar engkau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis pada malam? Rasulullah menjawab, ya benar. Kalau begitu, ceritakanlah ciri-cirinya kepadaku, karena aku dulu pernah mengunjunginya. Rasulullah pun menceritakan secara detail ciri-ciri Masjidil Aqsa serta bangunannya. Engkau benar, perkataanmu benar ya Rasulullah. Tidak ya bahkan kami tidak mempercayai tentang hal itu. Ya Rasulullah, berikan kepada kami bukti lainnya. Rasulullah menceritakan sebuah kabilah yang beliau temui saat perjalanan, dan saat mereka tiba, mereka dimintai kesaksian, dan benar yang Rasulullah sampaikan. Masya Allah, Allahu Akbar, engkau tidak pernah berdusta ya Rasulullah. Allahu Akbar. Maka dari kesaksian dan kebenaran itulah Rasulullah memberi gelar Abu Bakar dengan nama As-Siddiq, yaitu yang membenarkan. Wahai umat muslim, wahai saudaraku, wahai penduduk Makkah, aku bersaksi bahwa Rasulullah benar adanya. Aku bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Rasulullah tidak pernah berdusta. Wahai umat manusia, jika ada di antara kalian yang menantang Rasulullah, maka aku, Abu Bakar, yang akan ada di garda terdepan untuk membela. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dari syariat itulah akhirnya umat Islam menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, dan merupakan rukun Islam yang kedua.
Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah istiqomahkan dalam melaksanakan sholat sampai akhir hayat, serta tetap mencintai dan meneladani kisah Rasulullah kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Demikian penampilan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menempati hati